Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Magfiroh. Saya mahasiswi aktif dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan sekarang saya sedang berada di jenjang semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang tafsir dakwah yang sebelumnya telah saya pelajari dalam mata kuliah tafsir dakwah yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin MIkom. Untuk beliau yang saya hormati, langsung saja teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian dari tafsir dakwah itu sendiri. Nah, dari hasil pemahaman yang saya dapatkan, tafsir berarti menjelaskan, berasal dari kata bahasa Arab yaitu tafsaro, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Nah, sedangkan dakwah itu sendiri dari hasil pemahaman saya yang telah saya pelajari sebelumnya, dakwah ini adalah upaya yang mengacu pada menyampaikan ya teman-teman, menyampaikan dan menyebarkan ajaran agama kepada orang lain. Ajaran agama yang maksud ini adalah ajaran agama Islam. Jadi dakwah itu menyeru kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, itu secara singkat disebutnya seperti itu, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan amal perbuatan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, secara harfiah dakwah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, yang berarti panggilan atau seruan. Jadi dakwah ini sifatnya mengajak, bukan memaksa. Itu masuk ke dalam prinsip dakwah. Nah, dalam prinsip dakwah itu nanti akan dijelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat kewajiban dakwah. Nah, dakwah ini kan wajib ya untuk seluruh umat muslim. Dakwah kepada orang yang non muslim ataupun yang muslim, intinya umat muslim itu diwajibkan untuk berdakwah, baik secara lisan, perbuatan. Jadi dakwah itu bukan semata-mata duduk di mimbar menjelaskan kepada halayak umum, itu bukan semata-mata seperti itu. Dakwah itu bisa melalui hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat kewajiban dakwah diambil dari Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzakir innama anta mudzakir, yang berarti maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau. Nah, engkau di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Nah, maksudnya di sini adalah manusia itu diwajibkan untuk berdakwah karena Nabi Muhammad itu diciptakan untuk memberi peringatan gitu. Nabi Muhammad aja diciptakan untuk memberi peringatan, apalagi kita gitu loh, kayak gitu. Nah, terus tujuan dakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 28 yang berbunyi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, yang berarti dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, sesuai dengan subjek awal, tujuan dakwah, maksudnya subjudul, arti atau penjelasan dari arti ayat yang tadi saya bacakan adalah bahwasanya tujuan dakwah itu untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, menyampaikan agama yang benar, bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar, agama yang rahmatan lil alamin, yang menyempurnakan dari semua agama agar dimenangkannya terhadap semua agama. Kemudian ayat-ayat tentang ancaman bagi yang mengabaikan dakwah. Ternyata orang-orang yang mengabaikan dakwah itu juga ada ancamannya loh teman-teman. Nah, hal ini itu dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78.
dan juga 79. Jadi di ayat 78 ini berarti orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan dari Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kemudian berlanjut ke ayat selanjutnya yang berarti mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman, lebih ke kayak orang fasik. Dia itu tahu bahwa itu tuh salah, yang ini salah, yang ini benar gitu, tapi tetap yang dilakuin itu yang salah. Nah, ada ancamannya. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi dalam Al-Quran dikisahkan, dan kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan untuk mengabaikan dakwah itu sendiri. Ketika kita tahu hal ini benar, maka kita lakukan. Intinya jauhi larangan Allah, dekati semua syariat-syariatnya. Kemudian kira-kira nih, kita sebagai dai, sebagai mubalil, gimana sih cara menyampaikan materi dakwah gitu? Ada rujukannya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 yang menjelaskan bahwasannya innad dina indallahi Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam yang paling diterima itu. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Di ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang intinya adalah ajaran tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid. Nah, jadi materi yang harus disampaikan oleh dai ini yang paling utama itu adalah tentang tauhid. Bagaimana kita menjelaskan tentang agama Islam itu sendiri, kemudian menjelaskan tentang akidah-akidahnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ayat-ayat tentang prinsip seorang dai. Nah, kita sebagai seorang dai atau orang yang berkewajiban menyampaikan atau berdakwah itu juga memegang suatu prinsip bukan satu ya teman-teman, suatu prinsip yang mana salah satunya dituangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut, barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah akan mendengar dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maksud saya seperti itu. Di sini dijelaskan bahwasannya dalam prinsip dai seperti yang saya jelaskan sebelumnya melalui arti tadi. Prinsip dai di sini itu seorang dai dalam mengajarkan atau mengajak orang lain menyerukan agama Islam lah istilahnya, itu tidak boleh memaksa. Tidak ada kata paksaan dalam menganut ajaran Islam. Nggak boleh maksa teman-teman. Ketika dia diberitahu tentang kebenaran kemudian dia tidak melakukannya, ya kita tidak bisa memaksanya.
Seperti itu, tidak ada unsur paksaan. Kayak misalnya nih, saya berdakwah terhadap orang yang non muslim. Nah, saya ini memaksa teman saya ini yang non muslim ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu nggak boleh. Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan, apalagi kekerasan dalam berdakwah. Kemudian di sini ada ayat-ayat tentang subjek dakwah. Siapa sih yang bisa dikatakan sebagai subjek dakwah? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya seluruh umat muslim itu berkewajiban untuk berdakwah. Gitu. Di sini ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian ada dalam Quran surah Saba ayat 28, dan kami telah mengutus engkau Muhammad dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi subjek dakwah itu kita semua sebagai umat muslim. Nah, sasaran dakwahnya itu mulai dari keluarga, kemudian seluruh umat manusia, mulai dari keluarga, kerabat terdekat, teman-teman, sampai dengan pokoknya dari yang terdekat sampai yang terjauh. Itu untuk sasarannya. Nah, untuk subjeknya itu kita semua sebagai umat muslim. Kemudian metode dakwah. Nah, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang metode dakwah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 maksud saya, yang berarti sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Jadi dalam metode dakwah kali ini Allah itu menjelaskan kepada umat manusia Allah itu tidak segan gitu loh. Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur. Bahwasanya di dalam sebuah nyamuk itu terdapat satu kebesaran Allah yang mana akan membuat kita itu sadar bahwasanya iya itu tuh adalah kebesarannya Allah. Nah, ada juga orang-orang yang tersesat karena meremehkan gitu apa yang Allah maksud dengan perumpamaan ini, seperti itu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang istiqomah dalam berdakwah. Nah, di sini ada dari Quran surah Hud ayat 112 yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqwa innahu bima ta'maluna basir.
Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat kepadamu bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang semestinya ia perbuat pada waktu umatnya melancarkan tantangan dan meragukan Al-Quran di bawahnya. Dia diperintahkan untuk tetap pada pendiriannya, berjalan di atas jalan yang lurus, menyampaikan syariat yang diamanatkan kepadanya. Jadi, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Nah, itu kan bagian dari landasan istiqomah itu sendiri. Kemudian ada etika dakwah. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khudil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya di sini adalah etika dakwah. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwasanya menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau wahai Muhammad dan juga umatmu orang-orang yang pemaaf dan tidak meminta sesuatu yang menyulitkan orang lain. Jadi, yaitu etikanya tuh terletak di situnya. Nah, Rasul itu kan sebagai manusia juga tentu dapat marah jika kemungkaran orang-orang musyrik telah mencapai puncaknya. Dan setan akan memanfaatkan hal itu. Oleh karenanya Nabi dan umatnya diingatkan. Dan jika setan datang menggodamu dengan merayu secara halus melalui suatu bisikan seperti saat dirimu murka karena hujatan-hujatan jahat mereka, maka berlindunglah kepada Allah dengan memohon pertolongan kepadanya. Niscaya Dia akan mengusir bisikan-bisikan itu. Sungguh Dia Maha mendengar setiap ucapan termasuk permohonan itu, dan Dia Maha mengetahui setiap perbuatan termasuk yang direncanakan oleh setan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Lebih jelas, lebih padat, lebih singkatnya, dakwah itu berarti mengajarkan atau menyeru kepada orang-orang tentang agama Islam, mengajak untuk berbuat kebaikan, baik itu kepada orang muslim ataupun non-muslim. Kemudian yang diwajibkan untuk berdakwah itu adalah kita semua sebagai umat muslim. Tujuannya ya untuk mengajak, menyerukan kebaikan. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf juga karena suaranya di sini terlalu berisik karena situasinya cukup ramai. Mungkin sekian dari saya. Semoga video yang saya buat bisa diterima dengan baik. Dan semoga nilainya, hasilnya memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penjelasan tadi, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.